Oke, kita bahas sesuatu yuk. Imposter syndrome. Sering banget kan dengar istilah ini seliweran, tapi apa sih sebenarnya perasaan aneh yang bikin kita ngerasa kayak penipu padahal kita lagi sukses-suksesnya? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas, benar-benar tuntas, mulai dari apa itu sampai gimana cara ngelawannya. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih lo dapat promosi, atau dapat pujian, atau berhasil kelarin proyek gede, tapi di dalam hati malah ada suara-suara aneh kayak, waduh, ini sih hoki doang. Bentar lagi juga ketahuan belangnya kalau gue sebenarnya nggak jago-jago amat. Pernah? Kalau pernah, tenang, lu nggak sendirian kok. Oke, first thing first, kita kenalan dulu sama yang namanya imposter syndrome, biar tahu musuh kita ini kayak gimana sih wujudnya. Jadi gini, secara istilah kerennya nih, para ahli nyebutnya impostor phenomenon. Ini tuh sebuah pengalaman psikologis di mana seseorang yakin banget kalau dia itu sebenarnya penipu. Padahal, ya, kalau dilihat dari luar, bukti suksesnya tuh bejibun. Prestasinya ada, kemampuannya kelihatan, tapi perasaannya bilang sebaliknya. Aneh kan? Fakta sama perasaan kok bisa nggak nyambung gini? Dan lo pikir ini cuma buat kita-kita yang, ya, masih merintis karir? Salah besar. Coba deh dengerin pengakuan dari seorang eksekutif level dewa di perusahaan raksasa. Dia udah di puncak-puncaknya loh, tapi perasaannya sama persis kayak kita. Ini bukti telak kalau impostor syndrome tuh nggak mandang jabatan, nggak mandang gaji. Ini soal apa yang ada di dalam kepala kita. Nah, ini dia nih ciri-ciri utamanya. Ini bukan cuma ragu-ragu biasa ya. Coba cek, ada yang nyangkut nggak di lo? Pertama, ngerasa sukses itu cuma hoki, bukan karena lo emang bisa. Kedua, ada rasa takut banget bakal ketahuan kalau lo itu penipu. Ketiga, susah banget buat benar-benar ngerasain dan nikmatin pencapaian. Keempat, kalau dipuji, bukannya seneng, malah ngerasa, ini orang nggak tahu aja aslinya gue gimana. Dan yang terakhir, jadi kerja gila-gilaan, overworking, biar nggak ada celah buat ketahuan. Ayo ngaku, ada yang relate? Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin lo bisa napas lega. Kalau lo ngerasain semua tadi, gue mau bilang, lo nggak aneh. Dan yang paling penting, lo sama sekali nggak sendirian, jauh dari itu. Lihat angka ini, 82%. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. 82. Itu artinya, dari 10 orang yang lo temuin, 8 diantaranya kemungkinan besar pernah ngerasa hal yang sama. Gila kan? Iya beneran, angka itu nggak salah ketik. Riset nunjukin sebanyak itu orang pernah ngerasa kayak penipu di satu titik dalam hidup mereka. Jadi, ini tuh bukan penyakit, bukan kelainan. Ini bagian dari pengalaman jadi manusia. It's a shared human experience. Dan semua orang tuh ya beneran semua orang. Coba bayangin, 80% CEO ngaku pernah ngerasa gini. Aktor-aktor papan atas yang kita lihat di film, kena juga. Penulis buku bestseller, sama. Akademisi pinter di kampus, yep. Bahkan Albert Einstein. Serius, kalau si jenius Einstein aja bisa ngelasa, aduh, jangan-jangan gue ini cuma pura-pura pintar, masa kita nggak bisa lebih santai dikit sama perasaan ini? Oke, pertanyaan paling pentingnya sekarang, kenapa? Kenapa sih ini bisa terjadi? Kok bisa otak kita, yang katanya super canggih ini, malah nyabotase diri sendiri? Ternyata ada penjelasannya secara psikologis. Akar masalahnya itu ada di sesuatu yang namanya mindset, atau pola pikir. Gampangnya, ada dua kubu. Kubu pertama, fixed mindset. Mereka percaya bakat itu kayak cetakan dari pabrik. Lo dapat segitu, ya udah segitu aja, nggak bisa diubah. Jadi, kalau lo harus kerja keras, itu tandanya lo emang nggak bakat. Nah, kubu kedua, growth mindset, beda banget. Mereka percaya kemampuan itu kayak otot. Makin dilatih, makin kuat. Jadi, kerja keras itu bukan tanda kelemahan, tapi justru jalan buat jadi jago. Nah, sekarang kita sambungin titik-titiknya. Gini alurnya. Pertama, lo punya fixed mindset. Karena lo percaya bakat itu mentok, setiap tantangan baru rasanya kayak ujian akhir semester yang nentuin hidup mati. Ini nimbulin rasa takut gagal yang parah banget. Terus pas lo akhirnya berhasil, otak lo nggak mikir, wah gue emang bisa. Tapi mikirnya, untung kali ini lolos, gue berhasil nipu mereka lagi. Dan boom, perasaan jadi impostor pun muncul. Siklus ini ngulang terus dan terus dan terus. Mungkin ada yang mikir, alah kan cuma perasaan doang, lebay amat. Eits, tunggu dulu, jangan diremehin. Kalau dibiarin, perasaan ini tuh kayak rayap. Diam-diam tapi ngerusak fondasi karir lo. Gimana cara ngerusak ya? Gini nih, lo jadi nggak berani ngelamar promosi itu. Nggak berani ngambil proyek keren itu. Lo jadi perfeksionis gila-gilaan, ngerjain tugas sejam jadi seharian sampai akhirnya burnout.
Pas rapat, ada ide brilian di kepala, lo pendem aja, takut dijudge. Dipuji orang, lo malah sibuk nyari alasan kenapa pujian itu nggak bener. Dan yang paling parah, ini nyata ya, ada datanya, produktivitas lo bisa anjlok setara libur 2 minggu. Sayang banget kan? Oke, cukup bagian seremnya. The good news is, ini bisa dilawan. Anggap aja, bagian selanjutnya ini adalah toolkit P3K buat mental lo. Isinya strategi praktis yang bisa langsung lo coba buat bangun PD yang beneran, bukan yang palsu. Strategi pertama, yang paling dasar tapi paling ampuh, kumpulin bukti nyata. Anggap aja, suara di kepala lo itu pengacara yang jago banget bikin tuduhan negatif. Nah, tugas lo adalah jadi pengacara pembela yang punya setumpuk bukti buat ngebantah semua tuduhannya. Caranya gampang banget. Bikin folder di email atau di catatan HP, kasih judul folder kemenangan atau win file. Terserah. Tiap kali dapat email pujian dari bos, feedback positif dari klien, atau sekedar berhasil ngerjain sesuatu yang susah, screenshot, simpen di situ. Pokoknya kumpulin semuanya. Nanti pas lo lagi ngerasa down atau sebelum presentasi penting, buka folder itu, baca lagi. Ini kayak ngasih suntikan fakta ke otak lo yang lagi didominasi perasaan. Strategi kedua, ini kayak jurus ninja buat pikiran. Namanya, pisahkan perasaan dari fakta. Intinya, lo harus belajar bikin jarak. Jarak antara apa yang lo rasain dan siapa diri lo sebenarnya. Gimana caranya? Latih cara lo ngomong ke diri sendiri. Jadi, jangan bilang, gue adalah penipu. Ganti kalimatnya jadi, gue lagi merasa seperti penipu. Cuma nambahin satu kata merasa, tapi efeknya gede banget. Itu ngingetin lo kalau ini cuma perasaan, feeling, yang datang dan pergi. Bukan identitas yang nempel permanen. Dan, please, coba deh omongin ini ke teman atau mentor yang lo percaya. Dengar orang lain bilang, gue juga sering gitu kok, itu rasanya lega banget. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Dan ini adalah sebuah reframe, sebuah cara pandang baru yang mungkin bisa ngubah semua perspektif lo soal ini. Gimana kalau keraguan yang lo rasain itu sebenarnya bukan musuh? Coba deh, baca kalimat ini. Resapi. Imposter syndrome itu sebenarnya adalah tanda kompetensi. Apa? Kaget? Kok bisa? Oke, sini gue jelasin. Gini logikanya, perasaan ini muncul bukan karena lo nggak mampu. Justru sebaliknya, ini muncul karena lo punya standar yang tinggi, lo peduli sama hasil kerjaan lo pengen jadi yang terbaik. Otak yang bikin lo ambisius dan ngejar kesuksesan, itu otak yang sama, yang super waspada sama kegagalan. Jadi ini tuh bukan bug di sistem lo, ini adalah feature, sebuah fitur standar dari otaknya orang-orang yang berprestasi. Jadi mungkin tujuannya bukan buat ngilangin perasaan ini 100%. Mungkin itu nggak mungkin. Tujuannya adalah mengubah hubungan lo sama perasaan ini. Daripada ngeliatnya sebagai lampu merah yang nyuruh lo berhenti, coba lihat itu sebagai notifikasi. Sinyal kalau lo lagi mau naik level, lagi keluar dari zona nyaman. Jadi pertanyaannya sekarang gue balikin ke lo. Bukan lagi gimana cara ngilangin ini, tapi gimana caramu mengubah keraguan ini jadi bahan bakar buat pertumbuhanmu. Coba direnungin.